Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam praibadah. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi
sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, setiap yang ada di rumah-rumah, kami sedang mempersiapkan hati kami untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Untuk menikmati kuasa-Mu, untuk bersuka cita bersama-sama. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau menerima kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan setiap kami yang mau beribadah. Tuhan, kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati, mengurapi setiap kami. Kami yang menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kita bagi Dia. Dia layak dipuji. Mari kita bersorak menaikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bapak Ibu Saudara, boleh melangkah ke kiri dan ke kanan sambil menari bagi Tuhan. Amin. Mana senyumnya Bapak Ibu? Berikan ke kiri kanannya senyum yang terbaik dong. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari
Haleluya. Mulai terasa ngos-ngosannya saudaraku. Tapi tetap bersuka cita, amin. Haleluya. Tiada terukur kasihnya Tuhan. Kita tetap menari buat Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh bersuka cita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi Mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi Mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu. Dan kasih setiamu sungguh selama-lamanya. Setia selama-lamanya. Tuhan, kami mau datang lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Darah-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang bersama kami Tuhan. Yang memberkati, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima kebenaran. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom buat jemaat yang di rumah-rumah. Kasih Tuhan Yesus melawat kita semua. Haleluya. Saudara merasakan kasih Tuhan? Amin. Kasihnya sungguh luar biasa. Kalau saudara ke gereja tidak merasakan kasih Tuhan, rugi saudara. Kita tiap hari mau merasakan kasih Tuhan yang begitu indah dan kita mau mengasihi Dia. Amin. Tuhan telah mengasihi kita dan kita terus mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan khotbah sebelum Natal. Hari ini khotbahnya sebelum Natal. Kenapa? Karena belum bulan Desember. Kan sebelum ya kan? Sebelum. Ada beberapa orang yang Tuhan beritahu tentang kedatangan Mesias. Kalau kita tahu orang-orang Israel menanti-nantikan kedatangan Mesias. Itu sudah lama sekali. Lama sekali mereka hidup di dalam penderitaan dan harapan mereka memiliki seorang pembebas. Bayangkan saudara, kalau sebuah bangsa dijajah oleh bangsa lain dalam kurun waktu yang begitu lama ratusan tahun. Apa enggak stres saudara? Engkongnya dijajah, mbahnya dijajah. Terus papa mamanya hidup dalam zaman penjajahan. Terus dia sendiri hidup di dalam zaman penjajahan. Dia punya anak masih hidup dalam penjajahan. Dia punya mantu masih hidup dalam penjajahan. Punya putu saudara masih hidup dijajah. Bayangkan berapa generasi itu dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu bersama tidak ada bangsa yang dijajah terus senang. Bangsa Indonesia dijajah berontak, pengen merdeka. Demikian pula orang Israel. Mereka menantikan kedatangan Mesias. Dan Tuhan melalui nabi-nabi pada zaman perjanjian lama sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan memberitahu secara khusus kepada beberapa orang. Yang pertama Sakaria. Sakaria siapa? Ayahnya Yohanes Pembaptis. Sakaria diberi visi oleh Tuhan bahwa anakmu akan mempersiapkan kedatangan atau pelayanan Mesias. Anakmu, kamu harus memberi nama Yohanes. Karena Sakaria tahu, otomatis istrinya juga tahu. Elisabet tahu. Biasanya suami istri
Di antara suami istri nggak ada rahasia kan saudara? Apakah ada di sini suami yang merahasiakan sesuatu pada istrinya? Atau istrinya merahasiakan sesuatu pada suaminya? Enggak ya. Zakaria, Elizabeth tahu bahwa Mesias akan datang. Lalu orang yang berikutnya adalah Maria. Maria diberitahu, anak yang ada di dalam kandunganmu, dialah Mesias. Setelah Maria tahu, siapa lagi yang tahu? Yusuf, tunangannya. Diberitahu oleh Tuhan sendiri. Lalu setelah itu Tuhan Yesus lahir, ada Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Ada orang-orang yang diberitahu oleh Roh Kudus bahwa inilah Mesias. Orang yang pertama namanya Simeon. Dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh, yang menanti-nantikan Mesias sudah sejak lama. Dia tekun ada di bait Allah. Dan Tuhan berjanji, kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan orang yang berikutnya namanya Hana. Hana ini seorang janda. Dia begitu melihat bayi Yesus, dia langsung tahu ini Mesias. Dan dia beritahu semua orang. Lalu masih ada orang berikutnya yang dikatakan paling besar. Namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah bertumbuh besar. Dia memang sejak dalam kandungan ibunya itu sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Luar biasa. Lalu dia bertumbuh besar, dia berada di padang gurun, apa yang dia lakukan? Dia memperkuat rohnya. Dan pada waktunya dia tampil, dia memberitakan pada semua orang Yahudi, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Dan dia memberitahukan tentang kedatangan Kristus. Pada saat dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata kepada orang banyak, ini loh Mesias atau Kristus yang aku beritakan. Dia lebih besar dari aku. Kalian semua harus taat sama dia. Ini orangnya. Tapi tidak tahu ya, tanggapannya orang-orang itu waktu itu masih slow respon. Orang yang mendengar sungguh-sungguh pemberitaan Yohanes adalah Andreas, muridnya Yohanes. Andreas merespon dan Andreas memutuskan ikut Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus belum terkenal, belum ngapa-ngapain. Bertahun-tahun berjalan, Tuhan Yesus tampil memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus banyak pengikutnya, tambah banyak bahkan lebih besar dari pengikutnya Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus semakin besar dan Yohanes dia ditangkap oleh Herodes. Dia dipenjarakan. Di penjara memang tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Nah, di dalam penjara kita tidak terlalu tahu seberapa lama Yohanes ditahan. Yohanes punya pertanyaan. Kita baca sama-sama di Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Saudara bisa baca. Buktikan saudara bisa baca. Dengan suara saudara. Kita baca sama-sama ya.
Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. 1, 2, 3. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Apa yang kita baca barusan ini kontras dengan apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya. Tadi saya sudah menyampaikan, Yohanes Pembaptis sebelum kemunculannya Tuhan Yesus sudah berkobar-kobar memberitakan bahwa Mesias akan datang, kalian semua harus bertobat. Dan ketika Tuhan Yesus tampil, sebelum Tuhan Yesus melakukan apa-apa, Yohanes Pembaptis sudah kasih tahu, ini loh orang yang aku maksud. Kamu harus percaya kepada dia. Yohanes Pembaptis berkata, bahkan membuka tali kasutnya pun, tali sandalnya itu, aku tidak pantas. Dia ini yang kita nanti-nantikan. Dia yang kita nanti-nantikan. Dan pada saat dia di penjara, saudara tahu semua penjara enggak enak. Dan saudara bisa bandingkan penjara zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau penjara zaman sekarang masih memperhatikan hak asasi manusia. Meskipun narapidana, katakanlah narapidana yang paling jahat, teroris kah atau apa. Penjara zaman sekarang itu masih memperhatikan mereka. Tapi zaman dulu saudara, pasti lebih tidak manusiawi. Ada sebuah penelitian, entah saya belum tahu persis kebenarannya bagaimana, penjaranya Yohanes Pembaptis itu di bawah tanah. Tidak ada matahari, pasti lembab pengap dan menyiksa batin. Saya dengar kesaksiannya satu orang penginjil yang luar biasa. Waktu dia pelayanan di Amerika, tiba-tiba dia ditangkap, dituduh menyelundupkan senjata ilegal. Dia cerita, dia dimasukkan dalam sebuah ruangan. Semuanya putih, plafonnya putih, dindingnya putih, lantainya putih. Dan ada sinar lampu. Sampai waktu itu kalau enggak salah dia cerita 1 minggu atau berapa. Dia enggak keluar, dia enggak tahu sekarang sudah ganti hari atau belum. Itu loh yang serba putih pakai lampu, stresnya luar biasa. Dia sangat tertekan. Apalagi Yohanes Pembaptis. Situasinya memang sangat menyiksa batinnya. Pada saat batinnya tersiksa dan pada saat dia dibesuk sama muridnya, dia titip pertanyaan pada Tuhan Yesus. Apakah benar engkau ini Mesias? Atau kami harus nunggu orang lain lagi?
Beda enggak saudara dengan beberapa waktu sebelumnya? Sebelumnya dia berkoar-koar, dia menyatakan ini Mesias. Dan pada saat dia menderita, dia bertanya, apakah benar engkau Mesias? Dan Tuhan Yesus mendengar pertanyaan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sangat sedih. Di kalimat yang terakhir tadi saudara baca, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Simpulkan sendiri apa yang kalian lihat. Orang yang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Siapa aku? Simpulkan sendiri. Seharusnya saudara, Yohanes Pembaptis tidak perlu tanya kayak gitu kan? Enggak perlu kan? Enggak perlu. Wong dia yang memberitahukan, orang pertama yang berkobar-kobar memberitahukan inilah Mesias. Dan pada saat dia menderita, dia bertanya, apakah betul ini Mesias? Saya bertanya pada saudara, pada saat iman saudara tergoncang, kita enggak tahu, saudara ke depan ngalami apa kita enggak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang pasti ngalami goncangan. Pasti. Orang percaya pasti mengalami pencobaan, mengalami ujian. Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang mendengar perintahku, mendengar firmanku, dia sama saja dengan orang yang bangun rumah di atas pondasi yang kokoh. Begitu banjir besar yang melanda, rumah itu tetap berdiri. Tetapi orang yang tidak mendengar suaraku sama dengan orang yang bangun rumah di atas pasir. Begitu ada banjir habis. Dan apa yang terjadi sama Yohanes Pembaptis? Seseorang yang dipersiapkan mulai dari kandungan ibunya. Seseorang yang dipenuhi Roh Allah, yang telah mengalami Roh Allah dengan luar biasa. Seseorang yang pengkhotbah yang luar biasa yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Seseorang yang mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan banyak orang dibaptis, banyak orang bertobat. Pada saat dia mengalami goncangan iman, apa yang terjadi? Imannya tiba-tiba serut. Saudara, kita kalau sama Yohanes Pembaptis itu beda jauh. Levelnya dia jauh lebih tinggi dari kita. Harusnya. Ketika dia tergoncang, tiba-tiba imannya drop. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita mengalami seperti Yohanes Pembaptis. Pada saat kita mengalami goncangan, tiba-tiba iman kita drop. Kita berkata, mana Tuhan? Saya pernah melayani seseorang yang dalam sakitnya yang parah. Pada saat dia masih bisa mendengar firman Tuhan, saya kuatkan dia dan dia berkata, saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi begitu sakitnya, begitu menyiksa, dia langsung berkata, gak ada Tuhan, percuma percaya sama Tuhan. Kita enggak pernah tahu saudara, goncangan apa yang akan kita hadapi. Tapi semua orang pasti tergoncang. Kita lihat tokoh lainnya. Yang tadi sudah sempat saya singgung. Kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 36. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel, dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara lihat orang ini. Siapa Hana? Apakah saudara kenal Hana? Kisahnya sangat singkat. Cuma ditulis berapa ayat? 36, 37, 38. Berapa ayat saudara? 3. Cuma 3 ayat. Kalau saudara lihat Yohanes Pembaptis, berapa pasal? Berapa total ayat yang diceritakan tentang Yohanes Pembaptis? Mulai dia belum lahir sampai dia mati ditulis. Siapa Hana? Kelahirannya gak ada yang tahu saudara. Dia bukan tokoh yang memang diberitakan dari awal. Bukan. Hana seorang yang biasa. Suaminya siapa? Tidak tahu. Bukan orang terkenal. Dikatakan dia hidup berapa lama dengan suaminya? 7 tahun. Cuma 7 tahun. Biasanya kalau orang mau menikah ya, biasanya kalau orang mau menikah, masih pacaran gitu, wah, meskipun belum masuk surga, sudah merasakan surga. Mek gara-gara satu orang, sing belum tentu jadi pasangannya. Orang kalau pacaran, apa sudah pasti mereka menikah? Kadang kan belum tentu, saudara. Iya kan? Masih pacaran, belum tentu itu jadi suaminya atau istrinya, udah bahagianya luar biasa. Apalagi kalau pasangannya, yang laki datang melamar yang perempuan. Waduh, yang laki deg-degan gitu, yang perempuan, wih gimana gitu. Kayak waktu saya ngelamar istri saya. Wih, bahagia dia. Saya deg-degan. Habis itu saudara, beneran ditentukan tanggal nikahnya, tanggal berapa, undangan disiapkan. Bahagianya itu, waduh luar biasa. Terus jadi menikah. Bahagia, luar biasa. Apalagi kalau suami istri sama-sama klop. Minim gegeran, minim konflik. Wah hidupnya harmonis. Ya, udah nikah tapi gayanya masih kayak pacaran. Mungkin yang satu panggilnya hai darling, yang suaminya panggil manisku, tiap hari ada kata-kata, oh pangeranku. Yang satunya balas, oh tuan putriku. Terus sama-sama selalu kemana-mana gandengan tangan. Kadang kan kalau orang pacaran mesti gandengan tangan saudara. Tapi kalau orang udah nikah yang laki di depan, yang perempuan jauh di belakang. Iya enggak saudara? Kalau ke gereja waktu pacaran mesti duduk berdua. Pas udah nikah jauh-jauhan. Tapi kalau orang rumah tangganya bahagia, harmonis, orang nggak bisa lihat, ini sebetulnya masih pacaran atau sudah nikah. Kayaknya pacaran terus. Pengennya hidup lama-lama sama pasangannya. Ngomongnya aku akan setia kepadamu. Sampai kita jadi kakek nenek. Sampai kita kewut-kewut, ya mulai dari kulit mulus sampai kulit berseni. Ya saudara, kalau saudara sudah muncul garis-garis di kulit, katakan di hadapan
cermin. Ini seni dari Tuhan. Masa yang polos-polos terus? Kan hidup harus ada perubahan kan? Aku akan setia kepadamu. Lah ini saudara, Hana sama suaminya belum sampai sama-sama tua. Suaminya udah diambil sama Tuhan. Syok. Saya percaya Hana ketika kehilangan suaminya dia sangat syok. Kalau orang mengasihi pasangannya mereka pasti syok. Tidak ada orang yang mengasihi pasangannya begitu pasangannya meninggal, syukurlah. Setane wis pergi. Gak perlu diusir dalam nama Yesus, pergi dewe. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Hana sangat kehilangan. Bahkan mungkin kalau orang pada umumnya kadang akan berkata, kenapa Tuhan ambil pasanganku? Kenapa Tuhan ambil kebahagiaanku? Gak terima sama Tuhan, protes sama Tuhan. Ada seberapa banyak orang yang kehilangan pasangannya. Harus didampingi terus oleh gereja. Harus didampingi, harus dikuatkan. Di mata orang yang kehilangan pasangannya, Tuhan itu jahat. Tuhan tidak ngerti. Aku butuh dia. Selalu protes sama Tuhan. Beberapa orang akhirnya kepahitan. Saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Percuma berdoa. Selama dia sakit saya doakan, tidak sembuh malah mati, malah Tuhan ambil. Tidak terima saudara. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia memutuskan setelah suaminya meninggal. Apa yang dia lakukan? Ayat 37. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ada banyak orang ada di bait Allah. Ahli Taurat, imam-imam, orang Lewi. Yang saya maksud adalah ada orang-orang yang berada di bait Allah, tapi tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ada orang-orang yang setia datang ke gereja, tetapi tidak mengalami Tuhan. Karena cuma rutinitas. Cuma karena melakukan kewajiban agama. Tetapi Hana mencari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan hubungannya sama Tuhan. Apakah Hana tidak sedih? Sedih. Tetapi Tuhan membuat Hana terhibur. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat. Dia dikatakan siang malam dia beribadah kepada Tuhan. Dia berpuasa, dia berdoa. Saya yakin tidak semua orang bisa jadi full timer kayak Hana. Ada orang-orang yang punya keluarga, masih punya anak, punya cucu. Kelihatannya Hana sudah nggak punya apa-apa. Sudah nggak ada yang diurusi oleh Hana. Hana cuma ngurusi dirinya sendiri. Makanya dia bisa full time. Dia berada di bait Allah terus. Saudara yang punya tanggung jawab mungkin tidak bisa kayak Hana. Tetapi satu hal yang saudara bisa lakukan. Tuhan ada di mana-mana. Pada saat saudara di rumah,
Tuhan ada. Pada saat saudara bekerja, Tuhan ada. Dan selama Tuhan ada, selalu bersekutu sama Tuhan. Selalu bersekutu sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Siang dan malam jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Selalu jaga hubungan sama Tuhan. Dan kita lihat umurnya sudah 84 tahun. Kita lihat semangatnya, kita lihat gairahnya. Di usianya yang tua, begitu dia melihat bayi yang adalah Mesias, dia beritakan pada orang banyak, ini anak yang kita nantikan. Dia akan melepaskan kita. Dia punya semangat, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, pada saat saudara memutuskan percaya pada Tuhan Yesus, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tambah lama semangat saudara ikut Tuhan, tambah besar atau tambah melorot, saudara? Tambah semangat atau bilang, bosen. Wis tahunan aku kayak gini, males wisan. Cek nih orang lain aja. Biar orang lain aja. Aku udah capek, udah males. Mending aku pensiun. Saudara, kalau masalah jabatan memang bisa pensiun. Tapi kalau semangat, saudara, harusnya enggak bisa pensiun. Iya enggak, saudara? Dia dahana dengan segala keterbatasannya. Dia melayani Tuhan. Kita orang-orang yang terbatas. Kita bukan orang-orang yang terkenal. Tetapi kalau kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, selalu bersekutu sama Tuhan, semangat yang berkobar-kobar di dalam hati ini terus ada. Tiap saat, tiap waktu nyanyinya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat, saudara. Amin. Punya semangat sama Tuhan. Hana beda sama Yohanes Pembaptis. Bedanya beda jauh. Beda jauh. Hana mengalami goncangan di dalam hidupnya, tetapi imannya tambah naik. Yohanes Pembaptis yang dari sejak muda imannya luar biasa, pada saat dia mengalami goncangan, imannya drop. Pilih mana, saudara? Saudara mengasihi Tuhan. Dalam keadaan baik, saudara mengasihi Tuhan. Dalam keadaan buruk, tetap mengasihi Tuhan. Saudara tetap percaya pada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Saudara mau mengatakan apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, sungguh saudara, Tuhan Yesus baik. Lagi kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu
selalu menyenangkanmu. Mari saudara katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri bersama, angkat tangan, Ku sembahkan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. ku sembahkan, Naikkan pujian, syukur dari mulut saudara. ku membalas Dengan segenap hati, dengan penuh ketulusan, ku sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Mari kita katakan lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah, ku sembah, ku sembah Kau. ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sambil musik mengalunkan pujian ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon, Tuhan, teguhkanlah hatiku supaya aku bisa mengiring Tuhan di dalam segala keadaan. Pada saat aku mengalami keadaan-keadaan yang mengecewakan, biarlah aku tetap teguh mengikut Tuhan. Mari saudara masing-masing berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku supaya imanku tidak tergoncang. Biarlah imanku tetap kuat, tetap teguh, bahkan semakin meningkat. Aku akan menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku tidak akan kecewa kepada Tuhan. Aku akan tetap mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Mari saudara doa buat diri saudara. Oh Yesus Tuhan. Mari kita semua bergandengan tangan, saudara doakan kanan kiri saudara supaya kita semua tidak ada yang meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Mari doakan sekeliling saudara, gandeng tangannya, doakan. Hai anak-anak, gandengkan tangan, doakan. Tuhan, aku berkati teman-temanku supaya tetap setia pada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Semua kuat, semua teguh di dalam Tuhan. Semua semakin mantap di dalam Tuhan. Melewati segala goncangan, iman semakin terlihat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat Tuhan atas saudara melimpah. Dia yang selalu menganugerahimu dengan kekuatan, Dia yang menganugerahimu dengan sukacita, Dia yang menganugerahimu dengan semangat. Percaya terus pada Tuhan, pandang pada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan lagi, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu untuk setiap kami. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara
Puji Tuhan. Satu pengumuman untuk kita, untuk bulan yang akan datang kita akan ada kenaikan kelas untuk anak sekolah minggu. Saya minta kepada Evangelis Hansi untuk menjelaskan untuk pengumuman mengenai anak-anak sekolah minggu. Saya persilahkan. Nanti kalau Kak Hansi panggil untuk maju ke depan, anak-anak boleh maju ke depan ya. Saya beritahu saya sudah lulus dari sekolah minggu. Sekarang saya masuk kelas remaja. Ya, anak-anak yang dari kelas 6 SD yang sudah di kelas Madianya Kak Roslin, pada bulan Agustus akan masuk ke kelas remaja. Ya. Tambah besar. Tuwek. Gara-gara itu terus tidak mau maju. Silakan Ripka, Jeo, dua orang ya. Terus Ya. dari balita ke kanak-kanak. Ya, silakan maju di depan sini. Ya, kakak-kakak semua di sini ya. Ya, di depan situ sayang. Lalu ada kelas Balita ke kanak-kanak. dari balita Ke kanak-kanak. ke kelas kanak-kanak. Ya, Ya, silahkan berada di depan. ada namanya. Ada lagi Kak? Dari kanak-kanak ke Pratama. Oh iya nih, dari kelas kanak-kanak ke Pratama. Ada kanak-kanak Samuel, Nih, Angel, namanya Nico, Nathan. Samuel, Angel, Nico, Nathan. Wah, Sama dia Kak. tambah besar. Dari kelas Pratama ke kelas Madya. Maju. Geser. Ya, kita punya beberapa jenjang. Kelas balita yang paling kecil, terus kelas kanak-kanak, atasnya kelas Pratama, lalu kelas Madya. Tahun ini ada balita Kak. Tahun ini ada kelas batita. Bawah 300 tahun. Yuk, yang bawah 300 tahun ikut. Ya, ini anak-anak kita, generasi penerus gereja. Mereka ditanam di rumah Tuhan. Kita semua berdoa supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, Amin. punya pondasi iman yang kuat, dan mereka akan dipakai Tuhan. Amin. Mari saya undang jemaat, kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita. Mari kita berkati. Sesuai firman-Mu ya Bapa, kami membawa anak-anak datang pada Engkau. Ini anak-anak kami yang saat ini sudah naik ke jenjang berikutnya. Kami berdoa, kami memberkati. Biarlah semua firman yang ditabur tidak sia-sia. Firman itu berakar kuat dalam hati mereka. Sejak kecil, anak-anak-Mu ini teguh mengikut Tuhan Yesus. Iman mereka tidak tergoncangkan. Amin. Kami berdoa, kami memberkati mereka Tuhan. Tidak ada satupun dari anak-anak ini yang undur. Amin. Lindungi mereka dari segala yang jahat, Yes. segala pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Kuduskanlah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap berada di dalam naungan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ya anak-anak. Tetap tekun setia sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Balik ke tempat. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku. Yang belum dipanggil tadi ke depan, itu bukan berarti tidak didoakan, tapi tetap di kelasnya masing-masing. Gitu ya.
Nanti ada yang bertanya, kok aku nggak dipanggil dia tadi? Gitu ya, salah paham nanti. Jadi yang dipanggil ke depan tadi adalah anak-anak yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tetap di kelasnya masing-masing tadi nggak dipanggil, gitu ya. Oke, pengumuman berikutnya, doa malam pada hari Selasa, mari kita bersama-sama berdoa pada malam hari Selasa pukul 19.00 di gereja. Bagi saudara yang rindu didoakan, datanglah, maka akan didoakan. Tapi saudara merasa aku gak perlu didoa-doain, udah bisa doa sendiri. Berarti saudara bagiannya mendoakan saudara yang lain. Amin? Oh berarti amin, berarti datang hari Selasa. Gitu ya. Lihat dulu kiri kanannya. Dia bilang amin gak tadi? Amin? Oh ingat ya. Yang bilang amin tadi berarti hari Selasa kita ketemu. Kemudian hari Kamis ada Bible Study. Mari kita meningkatkan pemahaman kita mengenai firman Tuhan supaya kita makin pede, makin percaya diri untuk kita memberitakan Injil. Makin kita menggali firman Tuhan, makin kita nikmati bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tuhan berbicara sudah lewat Alkitab, mari kita gali sama-sama di Bible Study melalui WhatsApp Bible Study setiap hari Kamis 19.00. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama kita berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Mari kita sama-sama katakan selamat ulang tahun. Saya undang berdiri untuk saudara yang ada di tempat ini atau saudara yang ada di rumah yang ulang tahun. Kita akan berdoa buat saudara. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Kakak Roslin akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, bersama-sama dengan semua saudara kami yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sudah terjadi untuk mereka. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan mereka ada sampai saat ini, ada rencana yang sudah Tuhan taruh di dalam diri mereka. Kami berdoa agar rencana-Mu digenapi dengan sempurna. Bawalah mereka makin melekat kepadamu. Bawalah mereka untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh hati. Cinta akan Tuhan ada pada mereka. Mulai dari mereka yang remaja, yang pemuda, dewasa muda, lansia. Semua mereka akan menjadi orang-orang yang makin mengasihi Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dengan mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang senantiasa menghadirkan Tuhan di dalamnya, dan sungguh damai sejahtera, sukacita dan kebenaran ada di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, sebagai orang tua mereka akan mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, dan biarlah setiap hari ada firman Tuhan yang diberikan bagi setiap keluarga untuk dilakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Saya mengundang pendeta Evangelis Hansi untuk menyampaikan doa berkat. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu.
Berkatilah saudara yang dengan tekun mencari Tuhan. Apa yang kau perjuangkan tidak sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan akan semakin menguatkan engkau. Tuhan sumber kekuatanmu, Tuhan sumber sukacitamu. Tuhan yang mengangkat engkau naik dan terus naik. Berkatilah engkau. Kiranya engkau tetap tekun berada di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Naikkan syukur. Memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan Kini hanya untukmu. hidup yang kau berikan Kini hanya untukmu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.